Oke, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi di live Instagram bersama Awan Chai ini ya, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman tiap hari Senin ya, jam 8 malam di Pajak Smart ini di Instagram. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu di awal ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini ya adalah pendapat pribadi gue semuanya teman-teman ya, pendapat pribadi 100% ya. Jadi ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada kesalahan gitu guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini adalah bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman ya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP kalau teman-teman mau tanya yang lebih spesifik lagi ya. Awan akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram Pajak Smart ya, tiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu, kita ada program lifetime membership ya, buat teman-teman yang mau diskusi pajak, tanya jawab langsung dengan gua, cukup bayar 1 kali aja seumur hidup. Jadi membership lifetime kita. Silakan daftar di website pajakpajakpajak.com ya, pajak 3 kali ya, pajakpajakpajak.com. Teman-teman akan tergabung dalam grup WhatsApp membership nanti ya, bebas diskusi setiap hari di grup itu. Kita akan ketemu secara langsung juga ya, secara online langsung tiap hari Selasa malam jam 8 malam. Kita bebas membahas kasus-kasus pajak teman-teman semua ya. Segera teman-teman bergabung di lifetime membership ini di website pajakpajakpajak.com. Oke. Oke, kita informasikan dulu teman-teman ya, yang mungkin ada informasi terbaru nih ya. Hari ini ada informasi terbaru. Nih, DJP mengatakan dia akan tunggu arahan dari Pak Purbaya untuk tunjuk marketplace jadi pemungut pajak. Oke, kita lihat nih. DJP masih menunggu arahan Menkeu ya, Pak Purbaya untuk memungut PPh 22 oleh penyedia marketplace. Topik itu menjadi bahasan media nasional hari Senin ini. Menurut Direktur Penyuluhan, Ibu Inge, institusinya sudah siap untuk mulai menunjuk media marketplace sebagai pemungut pajak atas penghasilan pedagang online ya. Namun untuk pelaksanaannya tetap menunggu arahan Pak Purbaya. Kami masih menunggu arahan dari yang menandatangani PMK-nya ya. Kalau kami sih selalu siap terus. Begitu kata Menkeu mulai, ya kami mulai. Tapi mulainya kapan kami belum bisa menjawab katanya. Ibu Inge mengatakan DJP telah diskusi dengan sejumlah pihak ya mengenai rencana penunjukan penyedia marketplace tersebut ya untuk mengenai PPh 22. Nah, menurutnya pembahasan bla 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 bla. Teman-teman tinggal baca aja sendiri teman-teman ya. Tinggal baca aja. Nah, yang pengen gua cermati dari berita itu adalah negara kita Indonesia adalah negara hukum ya. Pasal 1 ayat 3 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bukan negara punya Pak Purbaya, bukan negaranya Menteri Keuangan. Oleh karena itu, DJP itu harus melaksanakan perintah undang-undang, perintah hukum, bukan perintahnya Menteri Keuangan ya, bukan perintah pribadinya Menteri Keuangan, tetapi perintah undang-undang dan hukum yang berlaku. Di undang-undang di PMK 37 sudah jelas, tata caranya sudah jelas, waktunya sudah jelas, tidak ada ambigu ya, tidak ada kebingungan. Namun si DJP pun ketakutan dengan Pak Purbaya ya. Kalau Purbaya belum kasih lampu hijau, dia belum berani jalan. Padahal hukumnya sudah jelas, hukum sudah jelas mengatur. Oleh karena itu, gue sering bilang ke teman-teman, di negeri Konoha, nggak usah lihat hukum. Di negeri Konoha, kita tinggal baca UU BP ya, atau dengerin UU BP aja ya, Undang-Undang Bacot Purbaya. Kalau Purbaya ngomong A, ya ikuti A aja. Purbaya ngomong B, kita ikuti B. Purbaya ngomong C, kita ikuti C. Kenapa? Karena negara ini tuh punyanya UU BP ya, bukan punyanya hukum ya. Di negara Konoha itu nggak usah ikuti hukum. Di Konoha itu kita tunggu aja Menkeu-nya ngomong apa. Kalau Menkeu-nya ngomongnya A, ya kita ikut A. Dia belok kiri, kita belok kiri ya. Dia masuk jurang, kita ikut masuk jurang. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Kalau ada yang mau bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Yang pertama dari
Bapak Nise 99 US, malam kawan. Apakah bunga deposito luar negeri itu bisa bebas pajak apabila dilaporkan di e-reporting dividen dan diinvestasikan di Indonesia? Jawabannya bisa, ya, bisa. Dividen penghasilan luar negeri dibawa pulang semua ke Indonesia aja, kemudian diinvestasikan 3 tahun, kemudian bebas pajak di Indonesia. Udah gitu aja, sementara seperti itu yang kita pahami ya. Kalau bisa, bagaimana pelaporannya? Pelaporannya sama seperti e-reporting biasa ya. Dilaporkan sebagai apa di e-reporting dividen? Dilaporkan sebagai penghasilan luar negeri, kemudian investasinya ya tinggal pilih ya, mau deposito, tabungan, SBN, dan sebagainya itu. Oke, thank you Pak Nise, semoga terbantu. Bapak Pevalet, ada perhiasan, harga perolehannya 100 juta. Setelah dijual, harganya 183 juta. Berapa pajak penghasilan yang harus dibayar? Jadi kita masih hitung dulu penghasilannya ya. Penghasilannya kan harga jual kurang harga modal. Berarti kan 183 kurangi 100. Berarti kan harga keuntungannya adalah 83 juta. Oke? 83 juta itu dimasukkan di lampiran yang namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya, yaitu 83 juta. Nanti sistemnya akan menghitung berapa pajaknya. Oke? Jadi tinggal dikurangin PTKP, kemudian dikenain pajak. Pajak itu kan pajak orang pribadi progresif ya, yang 5, 15, 25, 30. Nah, bisa aja 5%, bisa aja 15%, tergantung di dalam SPT itu sudah ada penghasilan yang lain atau belum. Kalau sudah ada penghasilan lain, dia bisa aja kena ke 15%, 25%. Tapi kalau nggak ada penghasilan yang lain, dia semata-mata dari sini doang, berarti dia masih bisa dapat mungkin 5% ya, dari 83 dikurangin dengan PTKP-nya. Oke. Thank you Pak Pevalet, semoga terbantu. Bapak Heng Novo, malam kawan, malam Pak Heng Novo. Penghasilan saya dari trading saham, bunga obligasi dan deposito. Gimana isi SPT? Apakah perlu mencentang sumber penghasilan dari pekerjaan, kegiatan usaha, pekerja bebas? Jawabannya Bapak centang salah satu aja. Mau pekerjaan boleh, mau usaha boleh, mau pekerja bebas boleh. Kalau gue sih lebih cenderung ke usaha aja lebih gampang. Gitu sih Pak. Jadi bebas mau centang apa aja. Seorang trader saham tuh nggak pengaruh. Thank you Pak Heng Novo, semoga terbantu. Bapak Alex Lim. Selamat malam kok, malam Pak Alex, izin bertanya. Saya mau lapor SPT. Tetapi ada data penghasilan kripto yang jumlahnya sangat besar dan tidak sesuai pembukuan saya. Hal tersebut ada di lampiran 2 penghasilan pajak final. Oke. Terus gimana Pak Alex, terpotong ya? Oke, jadi Pak Alex nggak usah khawatir. Bapak ganti aja. Kalau Bapak merasa angkanya itu salah, Bapak ganti menjadi angka yang benar. Atau Bapak hapus, tambahin lagi yang baru, itu juga boleh ya. Intinya, kalau memang di situ ada yang salah, Bapak ganti aja menjadi yang benar, yang sesuai yang Bapak Bapak lihat yang benar, gitu ya. Oke. Oh, tadi sini sudah ya. Terpotong sebentar. Ya, gitu ya Pak Alex ya. Kemudian Bapak Pevalet dapat bukti potong 21 dan bukti potong BPPU, berarti penghasilan bruto di dokumen bukti potong dimasukin ke penghasilan neto dalam negeri lainnya ya kok. Jawabannya betul Pak, betul ya. Di bagian brutonya itu yang masuk sebagai penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, itu kalau mau metode biasa, itu sudah betul. Thank you Pak Pevalet, semoga terbantu. Bapak Alex Lim ya. Apakah saya hapus saja atau gimana? Saya sudah kontak dari pihak aplikasi dan dari mereka hanya bilang lagi tahap sinkronisasi oleh pihak pajak dan hanya tinggal tunggu apakah ada arahan. Udah Pak, Bapak hapus saja, Bapak ganti. Bapak edit menjadi angka yang benar atau Bapak hapus kemudian tambahan angka yang baru gitu Pak. Jadi silakan diubah aja sesuai dengan data yang Bapak punya. Thank you Pak Alex, semoga terbantu. Ibu Josephine, kok istri dapat gaji dari PT-nya dan prefer dari CV. Apakah masih bisa dianggap final di MPP suami? Menurut saya bisa Bu ya, karena CV itu kan bukan pekerjaan ya, CV itu kan investasi. Jadi menurut saya A1-nya dari PT itu bisa jadi PPh final di suami, saya rasa bisa. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Ibu Idawati Hui, malam kok, malam Bu Ida. Mau tanya, kalau rumah dulunya KPR, per 31 Desember itu sudah lunas, maka sewaktu isi di Cortex, sumber kepemilikan pilih hutang atau hasil sendiri. Jawabannya hasil sendiri Bu ya, bukan hutang. Mohon petunjuknya. Ya, hasil sendiri Bu ya. Yang dimaksud hutang itu adalah dia hutang, mungkin hutang dari saudara gitu ya.
hutang yang mungkin nggak dibayar gitu. Tetapi kalau memang itu dia kerja, kemudian bayar KPR-nya, ya itu dari hasil sendiri ya, bukan hutang. Menurut saya begitu. Thank you Bu Idawati, semoga terbantu. Ibu Neni Sapur, malam kok mau tanya. Kalau suami istri dengan NPWP masing-masing, punya penghasilan masing-masing juga, dengan PPh final sewa rumah. Untuk SPT/OP gimana ya? Makasih sebelumnya. Oke, nggak ada masalah, Bu. Jadi, rumah ini ada di mana? Rumah ini ada di SPT-nya istri kah atau di SPT-nya suami? Kalau rumah ini dilapor di SPT-nya istri, berarti kan penghasilan sewa adalah penghasilan istri. Kalau rumah ini adalah munculnya dilapor di SPT suami, berarti penghasilan sewa adalah penghasilannya si suami, gitu ya. Ikuti rumah ini dilapor di SPT siapa. Kemudian mengenai uang. Uangnya itu kan mungkin dikirim ke rekening salah satunya atau dua-duanya gitu kan, itu nggak masalah gitu. Mengenai uang dikirim ke masing-masing itu nggak ada masalah. Yang penting ikuti rumah itu terlapor di mana. Menurut saya sih lebih penting begitu ya. Supaya cocok nih, ada rumah, ada penghasilan sewa, jadi cocok gitu loh. Thank you Bu Neni, semoga terbantu. Bapak Gria Lestari Timor. Kok SPT-SPT yang lalu kita cuma buat tabungan saja. Apakah di Koltes 2025 harus sebutkan nama bank? Jawabannya iya, perlu sebut nama bank. Cuma sebut tabungan atas nama saja seperti tahun-tahun lalu gimana kok? Ya, jawabannya harus Pak ya. Di tahun sekarang harus sebutkan nama banknya apa, kemudian nomor rekeningnya berapa. Kalau sekarang gitu. Thank you Pak Gria Lestari, semoga terbantu. Bapak Melki VPP, malam kok, malam Pak Melki. Untuk Bupati Bunga ya, untuk bunga deposito, apakah harus diisi satu persatu setiap bulan atau bisa digabung sekaligus? Oh, gabung aja Pak, gabung aja setahun satu kali ya. Dan untuk mengisi di Kortex di bagian mana ya? Terima kasih. Bunga deposito di bagian lampiran 2A ya, PPh final. Di lampiran PPh final, di situ tinggal tambahin bunga deposito dari bank, per satu bank ya, satu bank satu baris. Jadi kalau kita punya 3 bank ya 3 baris gitu. Tapi satu bank itu selama 12 bulan dikumpulinnya semua, dari semua rekening di satu bank itu dikumpulin. Dari portofolio pihak bank bisa kok dapatin datanya. Oke. Thank you Pak Melki, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, malam kok. Penghasilan luar negeri dari sewa properti, apakah bisa bebas pajak kalau diinvestasikan di Indonesia? Kalau bisa, aturannya di mana? Oke, coba cek ke aturan PMK 18 2021 ya, junto ke PMK 81 2024 dan juga ada di PP 55. Nah, jadi sepemahaman saya nih ya, karena ini agak-agak ambigu, tapi sepemahaman saya, semua penghasilan di luar negeri itu bisa. Jadi semua penghasilan di luar negeri kalau dia bawa pulang ke Indonesia, kemudian diinvestasikan, itu perlakuannya sama seperti dividen dalam negeri. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi supaya nggak usah pusing, ya udah semua penghasilannya itu dibawa pulang ke Indonesia aja gitu. Kalau Bapak mau lebih aman mungkin boleh ke email ke informasi@pajak.go.id, kalau nggak di WA ke AR atau petugas pajak gitu ya. Tapi saya rasa sepemahaman saya begitu sih. Tinggal cek aja ke PMK-nya ya, PMK 18 2021, PMK 81 2024 sama PP 55 coba cek ya. PP 55 2022 coba dicek. Thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Ibu Dian Venika, malam kok, malam Bu Dian. Jika suami istri anaknya satu memilih terpisah, PTKP gabungan suami istri menjadi KI1, PTKP gabungan istri juga KI1, kenapa jadi lebih bayar? Jawabannya betul Bu ya, betul KI1. Mengapa terjadi lebih bayar? Itu biasanya karena penghasilannya lebih rendah daripada PTKP. Ya nggak apa-apa, itu hal yang biasa ya. Nah kalau ada lebih bayar, ya udah ajukan aja pengembalian pendahuluan. Ya, ajukan pengembalian pendahuluan tanpa pemeriksaan. Kalau berhasil ya bagus, kalau ditolak ya udah diam-diam aja, biarin aja gitu. Thank you Bu Dian Venika, semoga terbantu. Bapak Relsi 9MA. SPT Badan Nihil itu belum beroperasi, di akte itu tertulis modal 125 juta, tetapi sebenarnya cuma sedikit. Dan sekarang uang di rekening tersebut sudah ditutup. Selama ini uang di rekening pribadi. Bagaimana keuangan? Oke. Nggak masalah sih Pak, nggak masalah ya. Jadi modal itu 125 juta, tetapi kan yang betul-betul disetor kan berbeda ya. Yang betul-betul disetor berbeda sehingga tinggal dihitung aja yang betulnya berapa, selisihnya adalah hutang piutang.
ya. Contoh, dia baru setor ke rekening perusahaan itu 25 juta. Ya udah, berarti 100 jutanya itu masih hutang piutang ya, hutang piutang pemegang saham, kira-kira gitu. Thank you Pak Rilsi, semoga terbantu. Bapak Nise 99 US. Setelah memilih status MT dan mengisi L4, kenapa pilihan tersebut selalu kembali kosong saat masuk kembali ke konsep SPT, walaupun sudah disimpan konsep berkali-kali? Oke, saya rasa itu error di Cortex, Pak ya. Errornya di Cortex. Jadi Bapak foto aja atau screenshot supaya ada buktinya. Ada bukti bahwa saya sudah ngisi loh, tapi kemudian hilang bukan salah saya loh, gitu. Di screenshot, kalau nggak di zoom aja Pak, pakai aplikasi Zoom, kemudian direkam ya, pakai aplikasi Zoom, kemudian direkam, kemudian rekamannya kan berupa video tuh, berupa video biar jelas ya bahwa kita sudah berusaha tapi tetap nggak berhasil gitu. Yang nggak apa-apa lah, yang penting lapor aja Pak, lapor aja, yang penting tidak LB aja gitu, tidak ada LB udah beres. Tapi kalaupun LB ya nggak apa-apa lah, paling kecil nilainya kan. Nah, thank you Pak Nise, semoga terbantu. Bapak Nise, data-data yang lain, termasuk data di L4, semua tersimpan dengan baik. Hanya pilihan status MT yang menjadi kosong setiap masuk ke konsep SPT awal. Apakah akan jadi masalah saat nanti mau bayar dan lapor? Udah Pak, hajar aja Pak. Hajar aja Pak. Memang kadang-kadang sistem Cortex-nya yang error. Yang penting kita punya bukti bahwa bukan kita yang salah loh. Gitu. Thank you Pak Nisa 99, semoga terbantu. Bapak Heng Novo, malam kawan, malam Pak Heng. Penghasilan saya berasal dari trading saham. Oh tadi sudah ya. Bapak pilih aja usaha aja lah, biar gampang. Bapak Lustisian, bukti potong PPh 21 itu munculnya prefill ya, sudah terisi lampiran 1E, tetapi muncul juga di L1D sebagai penghasilan dari pemberi kerja BCA Digital. Padahal kami bukan bekerja di BCA. Hapus yang penghasilan atau jangan? Jawabannya hapus ya. Yang L1 Delta, yang D, itu penghasilan dihapus saja. L1E itu tidak usah dihapus ya, itu bukti potong sudah betul. Nah, penghasilannya Bapak pindahkan di lampiran penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, pindahin ke sana Pak penghasilannya, input di sana di bagian penghasilan. Untuk yang ini nih, yang BCA digital dan lain-lain ini. Oke. Thank you Pak Lustisian, semoga terbantu. Bapak Jono Jojo, malam Pak Jono. Ada transaksi pembelian spare part dan jasa servis dalam satu faktur. Bolehkah dipotong PPh 23-nya tanpa memisahkan faktur? Sebenarnya boleh ya, sebenarnya boleh. Cuman dalam aturannya itu agak berbahaya ya. Dalam aturannya itu kalau nggak dipisahin malah akan dikenain semuanya PPh 23 gitu loh. Jadi kalau bisa sih dipisah fakturnya. Jadi jasa dipisah, spare part dipisah gitu. Namun dalam praktek kan sulit ya. Dalam praktek yang mesti digabung kan. Ya udah kalau digabung nggak apa-apa, yang penting dipisah aja itemnya supaya hanya jasanya aja yang kena PPh 23 ya. Kira-kira begitu sih. Thank you Pak Jono, semoga terbantu. Bapak Lustisian, begitupun penghasilan-penghasilan dari bukti potong non-final yang udah muncul di Cortex. Haruskah ditambahkan income ke L1E? L1E kan bukti potong ya, itu sudah betul. Agar mengurangi penyebab lebih bayar, betulkah? Oke, kalau LB, kalau lebih bayar, solusinya adalah Bapak menambah penghasilan. Bapak menambah penghasilan di lampiran yang namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya. Tambahin di situ, kemudian LB-nya akan hilang, berubah menjadi kurang bayar. Nah, kalau sudah KB ya udah tinggal dibayar aja sedikit gitu kan. Nah, tapi L1E jangan dihapus ya. L1E bukti potong itu sudah betul, nggak usah dihapus. Thank you Bu Lustisian, semoga terbantu. Bapak Wilbert 95, malam mau tanya, sewa tanah jangka panjang 30 tahun, apakah dimasukin sebagai harta lainnya sebagai harga kontraktual? Oke, boleh sih Pak, boleh aja sih masukin sebagai harta lainnya, saya rasa boleh-boleh saja. Tapi ingat ya, pajak masih dibayar ya 10% oleh si pemilik tanahnya. Oke, thank you Pak Wilbert, semoga terbantu. Ibu Fafa Zohari, di mana masukin file neraca laba rugi di SPT Badan? Jawabannya di lampiran 1 Bu ya, di lampiran 1. Ibu tinggal ikuti aja prosesnya di SPT Badan, diinduk, dijawab-jawab, ya tidak, kemudian akan muncul lampiran 1. Lampiran 1 khusus untuk memasukin laba rugi dan neraca dan juga koreksi fiskal. Oke. Thank you Bu Fafa Zohari, semoga terbantu. Ibu Lustisian, DJP dulu
CV yang nihil sejak 2018 masih tetap isi di lampiran 4 bagian A untuk daftar pemegang saham atau pemilik modal, yaitu jumlah modal di setor. Korteksnya gimana? Oke, korteks sudah otomatis, Bu ya. Korteks itu sudah otomatis. Kalaupun dia nggak diisi, udah cuekin aja, biarin aja. Kalau korteks itu isinya salah, Bapak cuekin aja, nggak usah pusing. Langsung lapor aja udah. Yang penting adalah laba rugi sama neracanya itu betul, koreksi fiskalnya betul, kemudian perhitungan pajaknya betul, gitu ya. Mengenai daftar pemegang saham, itu memang error tuh Kortex, memang error, biarin aja. Langsung lanjut lapor aja. Thank you Pak Lustisian, semoga terbantu. Bapak Lustisian, satu lagi. Lampiran khusus 8A2 di elemen neraca ngisi jumlah aktiva juga jumlah kewajiban dan ekuitas, modal saham, agio saham, laba ditahan. Kortes gimana dan di mana? Oke, kortes itu ada di lampiran 1 ya, lampiran 1. Itu yang namanya masukin laba rugi dan neraca. Oke. Ibu coba masuk dulu ke kortesnya supaya paham ya, supaya bisa kelihatan tuh bentuknya kayak gimana. Oke. Thank you Bu Listisian, semoga terbantu. Ibu Jovisby, UMKM omsetnya 10 juta per tahun. Selain isi omset bulanan di lampiran 3B bagian A, apakah juga harus isi lampiran 2 bagian B penghasilan tidak termasuk objek pajak? Jawabannya nggak perlu Pak ya, Bu ya, nggak perlu. Justru dia perlu masuk ke lampiran 2 bagian A. Lampiran 2 bagian A yang namanya penghasilan final, di situ perlu diisi. Di situ perlu diisi senilai 120 juta omsetnya, kemudian pajaknya itu 0, mesti diisi. Nah, thank you Pak Jovisby, semoga terbantu. Bapak Heng Novo, metode pembukuan perlukah dicentang pencatatan? Jawabannya perlu ya, untuk orang pribadi kan. Kalau orang pribadi perlu dicentang pencatatan, sudah betul ya. Kalau badan sudah pasti pembukuan. Tinggal pembukuannya pilih yang akrual. Kalau badan ya. Kalau pribadi pilih pencatatan, sudah betul. Thank you Pak Henggono, semoga terbantu. Bapak Jono Jojo, tanya lagi kok. Apakah lampiran daftar penyusutan itu wajib diunggah? Daftar penyusutan. Bapak mesti impor, Pak. Mesti impor menggunakan XML. Jadi bukan diunggah atau diupload ya. Setahu saya begitu. Tetapi Bapak mesti diimpor menggunakan XML. Kalau enggak, di-input aja pakai manual. Oke. Thank you Pak Jono, Jojo, semoga terbantu. Ibu Rience 88, malam kawan, malam Bu Rience. Saya mau tanya, apakah uang makan yang diterima cash sama karyawan objek PPh pasal 21? Menurut saya iya, objek PPh 21. Kalau diterima setelah terima gaji, berarti langsung dipotong ketika lapor SPT PPh 21 kok. Jawabannya iya. Jadi gabungin aja Bu, gabungin dengan gajinya gitu. Jadi gaji tanggal 25, tanggal 26 dia dapat gitu kan, ya tinggal digabungin aja, kemudian dihitung TER-nya ya. Kan kita lapor pajak kan masih tahun depan, masih bulan depan ya, masih bulan depan tanggal 15-20 baru lapor bayar pajak, jadi masih bisa terhitung kan. Gitu, oke. Thank you Bu Rience 88, semoga terbantu. Bapak Lustisian, maaf izin nanya yang badan. Ya, bagaimana Pak Lustisian? Status CV-nya nihil. Induk SPT badan huruf I lampiran lainnya A1 laporan keuangan yang telah diaudit. Ini harus unggah apa? Bisakah dibiarin kosong? Jawabannya tidak bisa kosong ya. Itu harus diinput dengan laporan keuangan yang tidak diaudit ya. Jadi laporan keuangan itu kan kalau sudah diaudit, input yang diaudit, diupload. Kalau belum diaudit, maka uploadlah yang tidak diaudit. Beres. Nah, thank you Pak Lustisian, semoga terbantu. Bapak FNC News, malam kok, malam Pak FNC News. Bapak Harmin 6, malam kawan, malam Pak Harmin, mau tanya. Kalau modal pemegang saham baru disetor 50%, apakah sisanya sebagai piutang pemegang saham di neraca? Jawabannya betul ya piutang. Dan apakah harus terkena bunga atau objek pajak? Saya rasa enggak ya, enggak. Yang kena bunga itu adalah hutang pemegang saham. Nah, kalau ini kan terbalik nih, kalau ini kan piutang pemegang saham. Nah, thank you Pak Harmin, semoga terbantu. Ibu Lince Febrieni, kok satu lagi. Apakah ada isu bakal ada perpanjangan SPT Badan 2025 tidak ya? Ada isu ya. Ada isu ya, tinggal tunggu aja ya. Sekarang sudah tanggal 20, sekarang tanggal 20 ya. Ya mungkin dalam minggu ini ya, atau minggu depan akan diumumkan. Gitu ya.
Saya rasa sih diperpanjang lah ya. Tapi masih nunggu Pak Purbaya. Kalau Pak Purbaya ditanya sama wartawan ya pasti akan dijawab, "Iya, saya bantu warga negara," gitu ya, kita perpanjang 1 bulan. Kalau wartawan nggak nanya ya dia diam-diam aja. Thank you Ibu Lince, semoga terbantu. Bapak Melki VPP, tanya lagi kok. Kalau pembeli itu membeli barang ke kita dan meminta NPWP kita, apakah boleh? Jawabannya boleh, tapi tanya dulu apa fungsinya, buat apa, gitu kan? Kalau kita jualan, kita minta KTP customer, tapi kalau dia beli, dia minta KTP kita itu buat apa? Coba tanya dulu, dalam rangka apa nih, gitu. Kalau nggak jelas ya nggak usah kasih, nggak perlu. Thank you Pak Melki, semoga terbantu. Bapak Wilbert 95, untuk harta yang tidak bergerak, tanah, nilai saat ini dimasukin apa? Harga perolehan atau NJOP saja? Jawabannya NJOP, Pak ya. Jadi tanah bangunan itu nilai saat ini diisi dengan nilai NJOP. Oke. Gitu ya, nilai NJOP. Thank you Pak Wilbert, semoga terbantu. Bapak Eya Swes, malam kok mau tanya tentang suket SP luar negeri OP. Apa tuh? SP luar negeri OP, SPLN. Apakah berlaku tanpa batas selama yang bersangkutan menetap di luar negeri? Setahu saya iya, Pak. Setahu saya iya. SPLN tanpa batas selama dia di luar negeri. Sebagai SPLN, jika jual rumah kena PPh final SPT SPDNK, jawabannya kena. Kena ya. Jadi surat SPLN itu maksudnya adalah atas penghasilan dia di luar negeri itu tidak lagi kena pajak di Indonesia. Tetapi penghasilan dia di dalam negeri seperti sewa rumah di dalam negeri, jual rumah di dalam negeri atau ada usaha di luar negeri di dalam negeri ya, itu tetap kena pajak di dalam negeri seperti biasa gitu. Thank you Pak Eyas Ciwes, semoga terbantu. Bapak Gria Lestari Timor, tabungan dolar itu 1994, 10.000 USD. Waktu TA 2017 kita tulis 60 juta. Untuk Cortex 2025 kita tulis 165 juta. Tetapi saldo tetap 10.000 USD. Itu kita benar atau salah kok? Bisa didenda kah? Jawabannya benar Pak ya. Jadi memang seharusnya USD itu dilapor dengan nilai yang baru. Oke. Kemudian keuntungannya perlu dihitung pajaknya gitu. Jadi ada untung, ada capital gain. Capital gain itu harus dihitung pajaknya. Memang begitu yang benar ya. Cuma dalam praktek kan orang nggak mau ya. Dalam prakteknya orang masih mau tulis yang 60 juta gitu. Nah ini bisa potensi ribut sih sama orang pajak ya. Kita nanti lihat deh bagaimana ke depannya. Kalau Bapak bersedia, Bapak bayar aja pajaknya. Bapak hitung capital gain-nya ya. Dari 165 juta itu. Kemudian bayar pajaknya. Thank you Pak Gria, semoga terbantu. Bapak Lustisian, neraca dan laba rugi CV yang nihil tetap diunggah di induk lampiran lainnya huruf I paling bawah dokumen lainnya kah? Jawabannya di bagian itu Bu, tadi di upload di bagian yang namanya laporan keuangan audited ya. Laporan keuangan yang audited, di situ juga mengupload laporan keuangan yang tidak diaudit juga di situ. Oke, thank you Pak Lustisian, semoga terbantu. Bapak Jovis B, kalau sudah pensiun, penghasilan hanya dari bunga deposito ditambah dengan saham. Sumber penghasilan di induk harus diisi apa? Oh, oke. Pilih aja usaha. Pilih aja usaha ya. Kalau orang-orang yang hidupnya dari passive income, deposito, saham, ya udah. Pilih usaha saja, tetapi nggak usah isi usaha gitu. Santai aja. Oke. Karena dia wajib diisi kan. Nah, thank you Pak Jovis B. Semoga terbantu. Bapak Heng Novo, malam kawan, penghasilan saya berasal dari trading saham. Oh, tadi sudah ya, Bapak Heng Novo. Tinggal pilih usaha saja. Bapak Heng Novo, metode pembukuan perlu tentang pencatatan? Jawabannya iya ya, pilihlah pencatatan. Bapak Dan Maswan, SPT Badan CV itu modalnya 100 juta. Laba di tahun 2025 adalah 50 juta. Di neraca berarti kolom laba ditahan ditulis 50 atau dinolkan jika prefer diambil semua 50 juta. Mohon masukinnya. Labanya menjadi 0, Pak. Menjadi 0 ya, karena sudah diambil di prefer ya. Memang seperti itu. Tetapi kan nanti ketika lihat laporan keuangan muncul dong, di laporan akunting kan kelihatan tuh, laba 50 juta, prefer 50 juta. Akan terlihat di laporan internal akunting yang juga di-upload di dalam sistem konteksnya. Oke. Thank you Pak Denmas Wan, semoga terbantu. Bapak Gria Lestari Timor,
Kenapa PT memang untungnya sedikit? Kok AR-nya mesti cari-cari dan periksa kita ya kok? Lalu untungnya kita dipatok dan kita didenda. Jawabannya adalah suka-suka orang pajak lah ya. Dia memang pengen mencari penghasilan kan, pengen cari pajak kan. Nah, kita boleh melawan, kita bilang, saya bisa buktikan loh bahwa untung saya nggak segitu, gitu. Nah, kunci apa? Kuncinya adalah akunting kita. Akunting kita harus betul. Akunting kita tuh harus benar. Kalau akunting kita sudah benar, maka ketika kita dicari-cari kesalahannya, kita bisa ngelawan. Kita bisa kasih tahu dia, "Oh, nggak begitu yang benar loh. Yang benar saya punya data loh." Nah, gitu, Pak. Nah, cilakanya kalau wajib pajak tidak punya data, nah kita kan tinggal diperas saja. Tinggal diperas, dirampok sama orang pajak, matilah kita. Gitu. Jadi kita sebagai wajib pajak badan wajib punya akunting yang lengkap. Oke. Thank you Pak Gria Lestari, semoga terbantu. Bapak FNC News, malam kok mau tanya, untuk jasa pasang AC kan sudah dipotong PPh 21 dengan nilai 1,2 dan nilai AC-nya 1 juta. Apakah sebaiknya nilai AC plus pemasangan disusutkan atau nilai AC saja yang disusutkan? Saya rasa hanya nilai unit aja Pak, hanya nilai unit ya yang kita susutkan. Sedangkan yang sudah dipotong PPh 21 itu adalah jasanya saja itu dibiayakan sebagai biaya biasa, gitu Pak. Karena kan kita sudah ada biaya nih, kita sudah memotong PPh. Begitu kita motong PPh, maka ini jadi biaya gitu. Sedangkan yang disusutkan adalah nilai barangnya, nilai unitnya. Saya rasa begitu. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Henry Wijaya Kusuma, bagaimanakah cara mencuci uang secara jitu seperti kepala BNI yang bisa ambil uang 28 miliar tanpa ketahuan KPP, tanpa ketahuan BNI, tanpa ketahuan OJK? Kok bisa ya? Mohon pencerahannya. Saya rasa ya nasib baik dia lah Pak, tapi kan ketangkap juga toh. Thank you Pak Henry, semoga terbantu. Bapak FNC News, kok mau tanya, untuk kredit PPh 23, apakah boleh sebagian saja dikreditkan, sebagian besar lagi dibiayakan kok? Jawabannya boleh, boleh, tetapi di sistem Cortex bisa atau nggak bisa? Nah, Bapak coba cek ya. Sepemahaman saya, di sistem Cortex itu boleh loh, bisa untuk menghapus bukti potong PPh 23 atau diinput dengan angka yang berbeda. Setahu saya itu diperbolehkan. Jadi silakan dicek. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Aman Santosa 123. Malam kawan, suami istri punya MPP masing-masing memilih MT. Di SPT suami, apakah harus lapor juga PPh istri? Jawabannya masuk ke lampiran 4, Pak. Lampiran 4 ya. Jadi formulir PHMT masih diisi. Istri statusnya usaha dagang, mohon penjelasannya. Oke, jadi istri kan tidak punya penghasilan yang bukan final ya, maka istri tinggal isi Rp1 saja. Jadi bagian istri isi Rp1, gitu aja Pak. Oke, thank you Pak Aman Santosa, semoga terbantu. Bapak FNC News, mau tanya kok, untuk laporan keuangan jasa I.O., ada beberapa komponen seperti biaya sewa, keperluan event, pembelian inventaris event yang disusutkan. Sebelumnya saya masuk ke HPP pada SPT tahun lalu kok. Oke, terus terpotong Pak. SPT tahun ini, apakah semua dimasukin biaya pokok jasa atau sebaiknya bagaimana? Karena kalau digabung ke biaya pokok jasa tersebut, ada yang terbit bukti potong atas sewa dan biaya penyusutan inventaris. Oke, terpotong. Jawabannya bebas Pak, Pak FNC News bebas ya. Bapak mau masukin sebagai HPP boleh, mau masukin sebagai biaya lain juga boleh. Intinya, yang perlu dipotong tetap harus dipotong. Ya. Yang perlu dipotong PPh 21, 23, 4 ayat 2 tetap perlu dipotong PPh tersebut. Walaupun Bapak mengalokasikan dia itu dimanapun tuh nggak masalah. Gitu Pak ya. Jadi tergantung Bapak aja, nyamannya Bapak bagaimana. Mau di HPP boleh, mau di bukan HPP boleh. Yang penting pemotongan tetap dilaksanakan. Gitu. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Neni Syapur, satu lagi kawan, kalau ada fee perorangan, langsung bayar pajak kah? Untuk tarifnya berapa persen ya? Oke, kalau orang pribadi ya, ini posisi ibu pribadi ya. Kalau posisi ibu adalah pribadi, ketika terima fee, kita nggak usah langsung bayar pajak. Nanti, ketika tahunan kita hitung. Di SPT tahunan kita hitung tuh berapa total fee selama setahun, kemudian apakah ada pemotongan kredit pajak, kalau ada diakuin, kemudian dihitung pajaknya di SPT tahunan Bu ya, bukan di setiap bulan kita bayar, enggak. Kalau untuk yang orang pribadi seperti ini enggak. Karena ini kan adalah
kategorinya pekerja bebas ya. Pekerja bebas itu tidak pakai bulanan, langsung ke tahunan aja. Mengenai tarifnya itu menggunakan PPh orang pribadi progresif ya yang 5, 15, 25, 30. Thank you Bu Neni, semoga terbantu. Ibu Nyoman Sukranadi, di Cortex PT saya ada bukti bayar PPh 25 masa Februari 2025. Saya cek di buku besarnya ada, cek di My Dokumen ID billingnya ada, tetapi kami nggak pernah bayar, nggak ada keluar dana untuk bayar itu. Itu gimana? Oke. Eh, jadi gini Bu, kalau di sistem Cortex-nya dianggap sudah dibayar, itu pasti udah dibayar Bu, ya nggak mungkin Cortex salah ya. Kalau di Cortex bilang Ibu sudah terbayar, pasti udah dibayar deh, Ibu yakin deh, coba cek ke buku besarnya di mutasi bank Ibu, atau mungkin pegawai Ibu sudah bayarin gitu ya. Jadi intinya, seharusnya Cortex tidak salah mengenai pembayaran, itu semestinya sudah dibayar, oke. Ya udah, kalau memang sudah dibayar, ya sudah, tinggal diakui aja, diakui sebagai kredit pajak gitu Bu ya. Tapi saya yakin udah dibayar tuh Bu, yakin udah dibayar. Thank you Bu Nyoman, semoga terbantu. Bapak FNC News, SPT tahun ini apakah semua dimasukin biaya pokok jasa atau sebaiknya tadi sudah ya, tadi sudah Pak FNC News. Bapak Septi Yusdistira, malam kawan, malam Pak Septi. Kalau kita kerja ditambah pekerja bebas, apakah bayar pajaknya harus dicicil tiap bulan atau bisa per tahun aja bayarnya? Kalau menurut saya sih per tahun aja Pak, biar nggak usah pusing ya, dibayar per tahun aja, nggak usah per bulan. Ya, biar lebih gampang, hitung tahunan aja, jangan bulanan. Thank you Pak Septi, semoga terbantu. Bapak Henry Wijaya Kusuma, kepala BNI tersebut bisa disembunyikan uangnya apakah disimpan secara tunai 28M? Nah, ini kita kurang tahu nih Pak ya, mohon maaf nih, ini bukan urusan pajak nih ya. Ini adalah kasus viral penggelapan dana gereja Katolik. Iya, jadi katanya sih dia sedikit-sedikit ya, 1M, 2M, 1M, 2M gitu ya, sedikit-sedikit gitu. Dan itu dilakukan selama bertahun-tahun, bukan tiba-tiba langsung 28M gitu. Dan semuanya ke rekening gitu. Kayaknya uang tunai ke rekening deh, jadi bukan cuman uang tunai doang. Ya mau gimana lagi ya, memang sudah jalannya dia begitu. Thank you Pak Henry, semoga terbantu. Ibu Melinaho, malam kawan, malam Bu Melina. Kalau tanah yang dibeli sudah puluhan tahun, harga perolehan itu misalnya 1,5 juta, dan harga saat ini itu sesuai NJOP 1M. Gimana tuh kok? Nggak ada masalah Pak ya, nggak ada masalah. Jadi tanah harga belinya 1,5 juta, kemudian harga nilai saat ini 1,5M sesuai NJOP, nggak ada masalah ya. Masalahnya apa? Thank you Bu Meli, semoga terbantu. Bapak FNC News, ataukah direvisi sesuai pos yang ada pada laporan Cortex, tapi jadi tidak konsisten dengan tahun lalu? Mohon arahannya kok. Saya rasa nggak perlu Pak ya, nggak perlu dipaksakan sesuai dengan Cortex. Kalau kita memang sudah punya metode tertentu, kayak kan Bapak kan maunya itu masuk ke HPP gitu. Nggak apa-apa, memang kita maunya gitu ya nggak apa-apa gitu. Itu kan memudahkan kita. Nah, yang penting adalah yang sistem perpajakannya betul. Jadi yang perlu dipotong PP21 kita potong, yang perlu dipotong PP23 kita potong PP23 gitu ya. Jadi yang penting pajak sudah betul, mengenai penginputan di mana itu tergantung kita aja, nggak ada masalah. Yang lebih enak buat Bapak aja. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Alex Lim, baik, makasih banyak kok, makasih sama-sama Pak Alex. Bapak Jovis B, DJP online 2024 deposito plus tabungan itu masuknya ke setara kas. Di Cortex 2025 ada pos sendiri-sendiri. Otomatis tabungan deposito ditambah dengan growth saham dikeluarkan dari setara kas. Sehingga minus setara kasnya besar. Apakah ini wajar? Makasih kok. Jawabannya wajar Pak ya, wajar, nggak ada masalah. Jadi kalau dulu tuh di satu akun yang gede gitu ya, setara kas lainnya, sekarang kita potong-potong nih ya, ada tabungan, ada deposito, ada saham, kita potong, ya nggak apa-apa. Jadi yang sisa jadi kecil sisanya gitu kan, nggak ada masalah. Yang penting totalnya Pak, yang penting total harta kenaikannya masih wajar, itu yang penting. Oke. Thank you Pak Jovis B, semoga terbantu. Ibu Josephine, kalau istri mau gabungkan NPWP kepada suami, ajukan sekarang untuk lapor SPT 2026 ya? Jawabannya betul. Batas maksimal kapan ya, Ya, nggak ada batas maksimal sih. Diusahakan aja kalau sudah punya waktu, setelah sudah NE-nya berhasil atau NA-nya berhasil,
maka si istri nggak usah lapor SPT lagi, gitu. Semua harta dan semua penghasilan dilapor di SPT-nya suami, gitu, Bu. Thank you, Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak Eyas West, malam Pak Eyas. Wanita WNI SP dalam negeri yang menikah dengan WNA. Sudah lapor Dukcapil Indonesia dan keduanya menetap di luar negeri. Cara isi status di Korteksnya bagaimana? Karena suaminya WNA tidak punya NPWP. Status di Korteksnya dipilih tidak menikah nggak apa-apa lah, Bu, ya. Jadi PTKP-nya TK0, kemudian tidak usah kasih NPWP suami. Jadi seolah-olah belum menikah gitu aja, nggak apa-apa sih. Karena kalau pilih PHMT nanti malah minta NPWP suami, malah repot gitu ya. Jadi kasus seperti ini mah nggak usah, dia PTKP-nya TK0 aja udah. Nah, thank you Pak Ibu Eyas West, semoga terbantu. Bapak Lustisian, anak luput buat NPPN. Dia karyawan juga pekerja bebas. Tetap milih bukan pembukuan, bayar full 100% aja pajaknya dan hitung pakai per 17. Apakah ini nggak bakal dipertanyakan lagi? Jawabannya bisa ya, bisa aja dipertanyakan. Tetap bikin norma, tapi di penghasilan dalam negeri lainnya, thank you. Oke, jadi kalau ibu tidak mau dipertanyakan, maka nggak usah pakai norma. Langsung full kenain penghasilan dalam negeri lainnya, itu beres ya. Kalau angkanya gede, barulah ibu mempertimbangkan menggunakan norma 50%, tetapi siap dipertanyakan ya. Itu bisa dipertanyakan ya suatu hari. Gitu. Kalau mau aman ya udah langsung full aja, full semua sebagai penghasilan dalam negeri lainnya. Oke. Thank you Bu Lustisian, semoga terbantu. Ibu Melina Ho, dengan adanya kolom nilai saat ini, maka pada ikhtisar harta, jumlah harta dengan nilai saat ini menjadi 1:2. Misalnya jumlah harta 1M menjadi 2M nilai saat ini. Nggak ada masalah Bu ya, nggak ada masalah. Jadi nilai saat ini itu tidak diperhitungkan dalam perhitungan SPT. Mau dia 10 kali lipat juga nggak masalah, mau 100 kali lipat juga nggak ada pengaruh, nggak pengaruh apa-apa ya. Yang dilihat adalah harga perolehan, itu yang dilihat. Nah, thank you Bu Melina, semoga terbantu. Bapak satu menu. Koawan untuk SPT badan di lampiran 4 bagian A penghasilan yang dikenakan PPh final. 1. Bukti potong tahun 2025 tapi penghasilan sudah diakui di 2024. Biaya PPh dibebankan di 2025 sesuai masa pajak bukti potong. Oke. Tidak sih Pak, menurut saya enggak. Menurut saya ikuti tahun yang benar. Jadi penghasilan 2024 maka bukti potong pun diakui untuk 2024. Kemudian penghasilan 2025 bukti potong pun diakui di 2025 walaupun dia nanti kenanya di 2026. Bukti potongnya baru terbit 2026. Kalau menurut saya begitu ya, supaya lebih tepat ya, gitu Pak. Oke, thank you Pak Satu Menu, semoga terbantu. Bapak Relsi MA, surat pernyataan untuk SPT Badan belum beroperasi. Surat pernyataannya dimasukin di lampiran dokumen lainnya ya? Boleh Pak, boleh-boleh aja ya. Tapi saya rasa nggak perlu ya. Zaman sekarang udah nggak perlu itu. Thank you Pak Ril, semoga terbantu. Ibu Melina Ho, Koawan, bagaimana cara mencetak SPT Korteks ini? Apakah peredaran bruto usaha harus dilampirkan di Korteks? Bagaimana cara melampirkan? Jadi udah nggak usah dilampirkan Bu ya, Ibu tinggal menginput aja, tinggal input di dalam sistemnya. Jadi tinggal diketik-ketik aja, tidak usah di-upload, nggak ada, gitu. Kemudian mencetak Korteks itu setelah Ibu lapor, itu hanya bisa tercetak halaman induk aja, halaman induk. Sedangkan isinya, lampiran-lampirannya itu nggak bisa dicetak ya. Sementara ini belum bisa dicetak, jadi hanya bisa dilihat saja atau di-screenshot aja, kira-kira begitu. Thank you Bu Melina Ho, semoga terbantu. Ibu mohon maaf terpotong. Bapak MNN Cruz 02. Malam tolong tanya. Kalau dapat warisan 2 buah rumah untuk 7 orang anak. Satu rumah sudah balik nama 7 ahli waris tahun 2025. Yang satu lagi tahun 2026. Untuk warisan masuk PHT penghasilan tidak kena pajak untuk kolom harta ditulis apa? Rumah atau warisan? Ditulis rumah Pak ya, rumah. Jadi ditulis rumah, kemudian ditulis 1/7-nya ya, 1/7 bagian. Oke. Kemudian luas tanah bangunan juga ditulis 1/7-1/7-nya, 1/7 semuanya ya. Nah, kemudian dilapor juga di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di lampiran 2B, di situ ada yang namanya warisan. Nah, di situ pun ditulis 1/7.
Kira-kira gitu. Thank you Pak NN Cruz, semoga terbantu. Bapak satu menu. Jika tidak dihapus, penghasilan tidak cocok dengan laporan keuangan. Tapi jika dihapus, biaya PPh tidak sinkron dengan bukti potong, bagaimana solusinya? Tadi mengenai apa Pak ya? Lupa saya, Pak satu menu. Ini mengenai apa Pak tadi? Lupa saya. Mengenai bukti potong ya? Bukti potong. Saya rasa boleh Pak dihapus ya, boleh dihapus. Mengenai tidak sinkron nggak apa-apa. Mengenai tidak sinkron nanti kita tinggal jelaskan bahwa kita maunya itu dibiayakan gitu loh. Kita maunya itu tidak dikreditkan dengan alasan tidak mau kena LB. Kira-kira gitu, kasih penjelasan. Thank you Pak satu menu, semoga terbantu. Bapak Starkos 57. Nilai PTKP saya 63 juta. Nilai PTKP saya 63 juta. Oke. Bagaimana Pak Starkos 57? Terpotong mungkin? Ibu Josephine, kalau PT mau diubah jadi CV, apakah perpajakannya seperti perusahaan baru ataukah bisa dilanjutkan? Jawabannya perusahaan baru, Bu ya, perusahaan baru ya. CV sama PT ini dua barang yang berbeda, dua entitas yang berbeda, nggak bisa dipindahin, nggak bisa. Nggak bisa nih barang sini pindah ke sini, saham sini pindah ke sini, nggak bisa. Yang PT mesti ditutup dulu, kemudian CV bikin CV baru. Jadi ini beda jalur gitu ya. Nggak bisa saling melanjutkan, nggak bisa. Gitu. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak FNC News, kok mau tanya, untuk SPT 2025 kan pakai PPh final UMKM, namun sudah melewati 4,8 M. Jadi tahun 2026 kan sudah pakai PPh umum. Oke, betul. Bagaimana Pak FNC News? Terpotong nih ya, terpotong. Mohon maaf nih Pak ya, nanti ketik lagi. Pak Ibu Lustisian, porsi waris belum terbagi, dulu di PPS kan 1/7 NJOP. Nilai saat ini pakai proporsi 1/7 NJOP lagi atau full NJOP. 1/7 Pak ya, kan tadi kan 1/7 tuh. Pokoknya bagian kita 1/7, maka penghasilannya pun 1/7, hartanya pun 1/7, nilai saat ini pun 1/7. Gitu ya. Thank you Pak Lustisian, semua terbantu. Bapak MM Cruz, harus ditulis masing-masing rumah 1/7. Iya, betul Pak ya, Pak M Cruz. Bapak Jovis B, saat dulu beli rumah lewat pinjaman kantor dan cicilan developer pakai ini, apakah ini diinput hutang atau hasil sendiri? Jawabannya hasil sendiri, maksudnya uang sendiri gitu ya. Thank you Pak Jovis B. Bapak Melki VPP, tanya lagi kok, kalau rumah waktu dibeli itu orang tua, tapi sertifikat pakai nama anak dan sudah ikut di TA. Jadi, di daftar harta, apakah ditulis dapat dari hibah atau hasil sendiri? Makasih. Jawabannya hasil sendiri. Karena kan kita TA nih. Kalau kita TA, berarti kan kita tidak mengakui itu sebagai hibah warisan ya. Kalau kita sudah ikut TA, kita bayar pajaknya, maka itu harus dianggap sebagai hasil sendiri. Oke. Thank you Pak Melki VPP, semoga terbantu. Ibu Chanmei 75, tanya lagi kok. Kalau pembayaran piutang dipotong PPh 23, tetapi BPPU-nya tidak diberikan, bisa nilai potongannya di jurnal ke biaya pajak atau ke biaya apa, dan harus dikoreksi fiskal atau tidak? Jawabannya boleh Bu ya, boleh dibuang ke biaya pajak, kemudian koreksi fiskal. Perlu koreksi fiskal, karena biaya PPh adalah dikenain koreksi fiskal. Ya, thank you Bu Chanmei 75, semoga terbantu. Bapak Hendy CC, malam Pak, buat PP 55 tahun 2025 ini gimana ya? Apalagi untuk yang NPWP tahun lama karena masa berlakunya 8 tahun. Jawabannya masih berlaku Pak ya, masih berlaku sesuai dengan UU BP sampai dengan Desember 2029. Jadi aman ya, semua orang pribadi masih bisa pakai sampai Desember 2029. Thank you Pak Hendy, semoga terbantu. Bapak Gria Lestari Timor, untuk tabungan tidak sebut nama bank, apakah bisa kena denda? Kena denda bisa aja ya, tapi nggak gede lah ya. Karena kan tabungannya tidak di bank-bank resmi kok. Memang ada tidak bank resmi, memang ada bank yang tidak resmi Bu, Pak. Kalau bank tidak resmi ya berarti kan minta NPWP-nya kan boleh dong, minta NPWP-nya kan masih boleh atau KTP-nya. Gitu Pak. Jadi menurut saya sebaiknya kita rinci, karena orang pajak kemungkinan suatu hari akan tanya. Thank you Pak Gria, semoga terbantu. Ibu Melina Ho, satu lagi kalau anak punya NPWP karena dulu bekerja tapi sudah bertahun-tahun kemudian tidak bekerja,
Apakah bisa dimasukin dalam tanggungan orang tua K2? Berapa nilai PTKP-nya kok? Jawabannya bisa-bisa aja sih. Jadi walaupun dia sudah punya MPP ya, tetapi kalau secara fakta dia masih bergantung sama orang tua, maka boleh menjadi tanggungan orang tua, gitu. Mengenai PTKP berapa, Ibu ikuti sistem. Ibu ikuti di sistem aja. Di sistem sudah ada perhitungan PTKP-nya ya, 54 tambah 4,5 tambah 4,5 tambah 4,5 gitu. Thank you Bu Melina, semoga terbantu. Bapak Sugi 55, di pertanyaan lampiran induk 10A, apakah terdapat PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Jawabannya iya kalau ada, tidak kalau tidak ada, gitu Pak. Nah, tetapi kalau Bapak jawabnya tidak, kemudian di warning bahwa ada bukti potong ditemukan, maka itu mesti diiyain aja, gitu Pak. Thank you Pak Sugi, semoga terbantu. Bapak Lustisian, maaf nanya borong, thank you diberkati selalu. Terima kasih Bu, sama-sama. Bapak FNC News, lalu mau tanya lagi kalau customer yang potong PPh final 0,5% ke kita, namun dilapornya di tahun 2026 untuk omset 2025. Sedangkan tahun 2026 kita sudah tidak pakai PPh UMKM karena lewat 4,8M. Nggak ada masalah Pak ya, nggak ada masalah. Yang sudah dia potong di Januari 2026, tetap kita akui untuk Desember, gitu. Kita akui untuk Desember, jadi seolah-olah itu adalah pemotongan untuk Desember, gitu. Nanti ketika dipanggil oleh DJP, kita jelaskan bahwa ini walaupun di Januari 2026, tapi itu sesungguhnya untuk omset Desember. Itu aja Pak, kita kasih penjelasan, gitu. Di laporan kita tetap masuk Desember, supaya nggak bingung. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Pak FNC News, apakah harus setor PPh final UMKM ya Nggak usah. Kalau udah dipotong, nggak usah. Walaupun dipotongnya mungkin beda bulan, kita bisa jelaskan ya. Bapak Melki VPP, maksud saya bukti potong Bukti potong dari bunga deposito, apakah harus diisi satu per bulan atau boleh digabung? Gabung aja Bu, gabung aja digabung 1 tahun. Ya, 1 tahun, 1 bank, 1 baris. Nah, thank you Pak Melki, semoga terbantu. Bapak FNC News, namun sebenarnya dipotong di 26. Oh, tadi sudah ya. Thank you Pak FNC News. Bapak Sugi 55555. Di konsep SPT itu muncul angka. Begitu saya klik posting, akibatnya jadi lebih bayar. Bagaimana ya caranya agar bisa buat nihil? Ini OP ya, orang pribadi ya. Kalau orang pribadi Bu ya, supaya dia bisa tidak LB, maka Bapak tambahkan, Ibu tambahkan penghasilan neto dalam negeri lainnya, gitu ya. Tambahin aja berapa puluh juta gitu, supaya dia tidak LB. Supaya LB berubah menjadi kurang bayar, beres deh. Nah, thank you Pak Sugi, semoga terbantu. Bapak FNC News, gimana ya sebaiknya untuk bukti potong yang dilapor customer di 2026, apakah bisa pakai omset 2025? Menurut saya bisa Pak, menurut saya bisa. Jadi kita paksakan aja itu menjadi bukti potong 2025. Oke. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Ibu Chanmei 75, kalau furniture lama dan motor lama sudah rusak, and net book value-nya sudah 0, bagaimana cara menghapus di laporan keuangan? Perlu ada dari pihak ketiga dan ada efek keperpajakan. Oke, menurut saya sih Pak ya, Bu ya, kalau dia belum dijual, kita tetap laporkan. Ya, kalau dia belum dijual, kita tetap dilapor, walaupun dia rusak. Oke, kalau dia barangnya hilang, Ibu mesti bikin surat laporan ke polisian, bukti bahwa dia hilang. Kalau dia rusak kemudian dibuang, Ibu mesti bikin berita acara barang rusak ya, dan disaksikan oleh beberapa saksi gitu ya. Mungkin kepala desa atau RT RW sebagai saksi bahwa barangnya rusak dan dibuang gitu. Berita acara itulah yang menjadi bukti supaya kita bisa membebankan ini menjadi beban di laporan keuangan sehingga menjadi hilang barangnya. Gitu Bu. Thank you Bu Chen Mei, semoga terbantu. Bapak Jo Elena 777. Malam kawan, malam Bu Elena mau tanya. SPT 2016 ikut sunset policy. Sudah bayar tebusan semua, masuk kas dan setara kas di 2017 sampai dengan 2024. Untuk SPT 2025, ada beli aset 2026. Baiknya bagaimana Nggak ada masalah Bu ya, nggak ada masalah. Masalahnya apa? Jadi kan Ibu sudah lapor kas setara kas. Kemudian kas setara kas ini dipakai sebagian untuk beli mobil gitu ya, beli mobil. Ya nggak masalah. Nanti kas setara kasnya berkurang, mobilnya bertambah. Begitu Pak. Nggak ada masalah harusnya ya. Thank you Bu Elena, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183. Malam malam Bu Lisa mau tanya. PDF SPT tahunan nggak bisa cetak PDF-nya gimana ini?
Generating is in progress. Makasih kok. Nggak masalah, Bu Lisa ya, nggak apa-apa ya. Ya, kalau emang gitu ya biarin aja. Nanti tinggal ditunggu aja, Bu. Mungkin beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan lagi akan muncul. Jadi nggak apa-apa lah, tunggu aja, Bu ya. Kita mesti sabar di negeri Konoha ini. Thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Ibu Idawati Hui, Ko, apakah ribet kalau kita mau mencabut status PKP? Oh ribet Bu, ribet ya. Karena omset sudah di bawah 4,8 M setahun dan juga mau ganti usaha. Jawabannya ribet, kalau Ibu mau boleh ya. Apakah akan dilakukan pemeriksaan? Jawabannya ada kemungkinan pemeriksaan. Tapi nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Kalau emang Ibu sudah betul-betul pengen mencabut PKP, boleh, nggak apa-apa. Pemeriksaan bisa terjadi ya, bisa terjadi dan kita harus siap gitu. Kita mesti siap di pemeriksaan, ya nggak apa-apa juga sih. Thank you Bu Ida, semoga terbantu. Bapak Sugi 555, izin tanya kok, saya UMKM bayar per bulan, namun tidak pakai fasilitas 500 juta. Bagaimana ya kok cara isi di dasar pengenaan pajaknya agar bisa sesuai dengan PPh 0,5%? Jawabannya gampang Pak, di omset Januari Bapak tambahin 500 juta, beres. Ya. Contoh nih, omset Januari anggaplah 100 juta gitu ya. Bapak sudah bayar nih, sudah bayar 0,5%. Ya udah, omset Januari yang 100 ditambah 500 menjadi 600 gitu. Dengan 600 juta Bapak jadi betul bayarnya gitu. Oke. Thank you Pak Sugi, semoga terbantu. Bapak Gria Lestari Timor. Kok untuk harta saat ini di Cortex diisi sesuai harga perolehan? Amankah? Jawabannya boleh-boleh aja ya. Apakah AR bisa cari-cari untuk mendenda kita? Saya rasa enggak ya, enggak juga. Kalau Bapak mau begitu boleh ya. Jadi nilai saat ini boleh-boleh saja diisi dengan nilai yang sama dengan harga perolehan itu boleh. Thank you Pak Gria, semoga terbantu. Bapak 20 Firmansyah, malam kok, malam Pak Firmansyah. Untuk usaha UMKM, berapa nilai nominal transfer ke bank lain ya? Apakah kalau kita transaksi banyak bisa pengaruh ke pajak? Jawabannya bisa pengaruh, tetapi nggak apa-apa sih Pak, nggak ada masalah ya. Yang penting Bapak bisa menjelaskan aja gitu loh. Ketika ada saling transfer antar rekening, Bapak bisa menjelaskan gitu sih. Thank you Pak Firmansyah, semoga terbantu. Bapak Real C9MA. Daftar pemegang saham SPT Badan nihil ada 3 orang, tetapi 2 orang tidak bisa ditambahkan. Bagaimana kok? Padahal sudah hapus SPT dan buat baru di Cortex tetap nggak bisa. Jawabannya nggak apa-apa, lanjut lapor aja Pak, nggak usah pusing ya. Mengenai daftar pemegang saham, memang banyak orang mengalami masalah, biarin aja, udah nggak usah pusing. Langsung lanjut lapor aja. Yang penting neraca betul, laba rugi betul, koreksi fiskal betul, pajaknya betul. Udah, gitu aja Pak. Mengenai detail-detail mengenai pemegang saham dan lain-lain nggak usah dipusingin lah. Thank you Pak Ariel, semoga terbantu. Bapak Sugi 5555. Karena begitu saya klik posting di DPP, muncul 0 di kolom PPh, ada angka yang saya bayar selama 1 tahun. Itu mengenai apa nih Pak? Tadi mengenai PPh final ya? Ya udah nggak apa-apa. Kalau emang sudah muncul nggak apa-apa, diakuin aja. Tadi gitu ya Pak Sugi ya? Gitu. Oke, thank you Pak Sugi. Bapak Taufik TR, malam kok mau tanya, untuk SPT Badan lebih bayar. Cara mengatasi KB, bagaimana ya? Karena owner tidak mau restitusi. Sebelum Cortex, kan PPh 25 bisa dijadikan biaya, lalu dikoreksi fiskal. Tapi dengan Cortex ini nggak bisa gitu ya. Oke, opsi 1 adalah melakukan koreksi fiskal terhadap laba rugi. Oke, koreksi fiskal terhadap beban-beban sehingga tidak LB, menjadi kurang bayar. Oke, tapi tidak disarankan ya. Opsi kedua adalah biarkan restitusi. Kita mesti terbiasa. Kita mesti membiasakan diri ikuti jalur yang benar, yaitu restitusi. Oke, restitusi itu bisa dengan cara yang namanya pengembalian pendahuluan tanpa pemeriksaan, gitu ya. Nah, bagaimana kalau diperiksa? Jawabannya kita harus siap. Kita harus siap anyway diperiksa, gitu loh. Jadi menurut saya nih Pak ya, ke depannya itu Cortex tuh maunya betul-betul real gitu loh. Jangan lagi dimanipulasi apapun. Kalau memang kita LB ya nggak apa-apa LB. Kita minta pengembalian pendahuluan tanpa pemeriksaan. Dan kalau nanti diperiksa ya nggak apa-apa juga. Kita harus siap gitu loh. Kita tidak boleh beranggapan gua bisa terhindar dari pemeriksaan nih. Kalau gua terhindar dari pemeriksaan, maka gua tidak usah lapor yang benar. Maksudnya nggak usah rapi di akunting. Itu salah ya.
Jadi apapun kondisinya kita harus rapi di akunting, gitu loh. Jadi kalau ada pemeriksaan kita siap, begitu Pak. Jadi mungkin sekarang kita masih takut ya mengenai pengembalian pendahuluan, tapi mungkin tahun-tahun ke depan saya rasa semua orang sudah berani lah. Oke, thank you Pak Taufik, semoga terbantu. Ibu Dian Venika, makasih kok, God bless you, makasih Bu, sama-sama. Bapak Taufik, pembayaran PPh 25 muncul otomatis, yes, nggak bisa dihapus ya, iya. Saya rasa sih kalau memang mau diituin aja lah, diakuin aja sebagai pengembalian pendahuluan. Oke, thank you Pak Taufik. Bapak FNC News, kok mau tanya, kalau KPR ke bank atas nama suami, namun nama rumahnya atas nama istri, pelaporannya bagaimana ya? Masing-masing ada NPWP, lalu istri ada A1, baiknya gimana ya? Oke, nggak ada masalah ya. Mengenai lapor KPR rumah, itu bebas. Mau dilapor di suami boleh, mau dilapor di harta di istri boleh, gitu loh. Jadi walaupun nama di sertifikat nama istri, tetapi mau dilapor di suami, ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah ya. Karena kan suami istri secara pajak adalah satu kesatuan. Nah, mengenai A1 nggak ada masalah ya. Kalau dia ada PHMT ya, suami istri masing-masing punya NPWP, berarti isi PHMT. Jadi A1 istri tidak bisa jadi PPh final, gitu. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9 ya, kita akan tampung dulu ya. Yang belum terjawab, kita akan jawab di video YouTube. Oke, ada Bapak Ibu Jo Elena, Bapak Hendurasi, ada Bapak Ril C9MA, Ibu Fafa Zuhari, Ibu Henigun, Bapak Ati-Ati 09, kemudian Bapak Ril 9, Ibu Chanmei 75, kemudian Bapak Hendurasi, Bapak Siwik DG, Bapak Jono Jojo, Ibu Gisel Laras, Bapak Tana Marita, Bapak Ibu Jo Elena, Ibu Yeni Hendrawati, Ibu Bapak Relsi 9Ma, Ibu Lince Febriani, kemudian Bapak Robi Sutanto, Bapak Anda 280, Ibu Yeni Hendrawati, Ibu Yeni Hendrawati, Bapak Tana Marita, Bapak Ibu Chanmei 75, Bapak Stephen Pradipta, Ibu Yanti 9YS, Bapak FNC News, Bapak FNC News, Ibu Jo Elena, Bapak 20 Firmansyah, kemudian Bapak Kolom Pajak, Ibu Lince Febriani, kemudian Ibu Lince, kemudian Ibu Priscilia, Bapak Aeron Limnar, Bapak Setio Arif, Bapak Melki VPP, Ibu Ati-Ati 09, Bapak Jovis B, Bapak Harmin 6, Ibu Melinaho, Bapak Ibu Yanti 9YS, Bapak Aman Santosa, Ibu Yanti 9YS, Bapak Ibu Jo Elena, Bapak Setio Arif, Ibu Melinaho, Ibu Ika Hardianti, Ibu Ika Hardianti, Bapak Ati-Ati 09, Bapak FNC News, Bapak FNC News, Bapak FNC News. Oke, lanjut. Bapak Hendi, Ibu Lustisian, Bapak Harmin 6. Oke, teman-teman, thank you teman-teman ya. Mohon maaf yang belum jawab ya. Kita akan jawab di video YouTube maksimal di hari Senin depan, di Senin paginya atau Senin siang. Maksimal ya. Mudah-mudahan segera. Oke. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di hari Senin depan jam 8 malam. Thank you semuanya. Mari.